Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Keluarga sejuk NH, para shaimin shaimat saudaraku rahimakumullah. Suatu saat Rasulullah SAW, sebagaimana dilaporkan Abu Hurairah radhiyallahu an, irtaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar darajatan. Suatu saat Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, satu anak tangga, dan kemudian Rasulullah SAW faqala amin, Rasul berkata amin. Summartaqad darajat tsaniyah, dan faqala amin. Kemudian Rasul naik ke anak tangga kedua dan Rasul kembali mengulangi kata amin. Summartaqad darajat tsalitsah, dan Rasul kemudian naik di anak tangga ketiga, masih tetap Rasul menyatakan amin. Kemudian summastawa fajalasa, dan kemudian Rasulullah SAW duduk. Saat itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lima aminta, kenapa ya Rasulullah engkau mengatakan amin hingga 3 kali? Rasulullah SAW menyatakan amin 3 kali dengan jawabannya yang menarik. Kata Rasulullah SAW, atani Jibril, malaikat Jibril mendatangiku, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, malaikat Jibril menyatakan, man adraka abawaih, siapa yang mendapati kedua orang tuanya. Akan tetapi selama kehidupannya di dunia, dia memiliki orang tua semasa masih dia hidup. Akan tetapi sampai orang tuanya meninggal dunia, dia tidak melakukan amal kebaikan, sehingga kemudian dia justru tidak mampu membuat dia masuk surga, padahal dia memiliki kedua orang tuanya, di mana dia mestinya bisa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan karena berbuat baik, bakti kepada orang tuanya itulah mengakibatkan dia mestinya menjadi ahli surga. Tetapi di hadis ini ada orang yang memiliki kedua orang tua, tapi justru ia masuk neraka. Atas doanya malaikat Jibril ini, Rasulullah SAW menyatakan amin. Doa kedua dari malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW adalah, Rasulullah SAW menyatakan, man adraka Ramadan, siapa saja yang menemui Ramadan, bulan suci Ramadan, siapa saja, kata Rasulullah SAW, kata malaikat Jibril, yang menemui bulan Ramadan, tapi falam yughfarlah, akan tetapi dia tidak diampuni dosa-dosanya, padahal dia telah berada di dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyatakan amin, amin. Subhanallah, doa malaikat Jibril ini diawali dengan kata yang menarik, raghima anfum ri'in man adraka abawaih falam yadkhulil jannah. Hinalah sungguh seseorang, hinalah sungguh seseorang apabila dia memiliki kedua orang tua, akan tapi dia tidak bisa masuk surga padahal dia memiliki kedua orang tuanya. Rasulullah SAW menyatakan amin. Yang doa yang kedua, Jibril alaihi salam mengulangi doanya, raghima anfum ri'in, hinalah, binasalah orang yang apabila dia menemui bulan Ramadan, akan tapi dia keluar di dalam sehabis bulan Ramadan sebagai orang yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata raghima anfum menarik untuk direnungkan. Raghima anfum dalam ilmu bahasa diartikan sebagai adzul, sebagai kehinaan. Gambaran orang yang dijerembabkan ke tanah hingga hidungnya nyungsep ke tanah. Dalam tradisi orang Arab, dalam tradisi masyarakat Arab, simbol dari kehinaan di atas kehinaan adalah apabila orang ditanahkan, apabila hidungnya ditanahkan ke tanah. Karena itu malaikat Jibril berdoa kepada Allah SWT, sungguh hinalah, sungguh binasalah, sungguh kerugianlah orang yang memiliki kedua orang tua tapi dia tidak masuk surga. Rasulullah SAW mengaminkan doa Jibril. Dan yang kedua, sungguh binasalah dan sungguh hinalah orang yang menemui puasa Ramadan, akan tapi dia keluar dari Ramadan dengan tetap menyunggi dosa dan tidak diampuni oleh Allah SWT. Yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, raghima anfum ri'in, sungguh celaka dan hinalah orang apabila idza dzukirat, apabila disebut nama Muhammad SAW, falam yusalli alaih, akan tapi dia tidak membaca salawat untuk Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengaminkan doanya Jibril. Mari kita renungkan dalam kaitan
dalam puasa Ramadan ini. Shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Salah satu hal yang dinanti-nanti dan diinginkan dan menjadi keinginan semua orang muslim yang melakukan puasa di bulan Ramadan adalah dia ingin dimaafkan seluruh dosanya oleh Allah SWT. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana orang diberikan kesempatan sebesar-besarnya oleh Allah SWT untuk mendapatkan ampunannya, untuk mendapatkan maghfirahnya. Jika bulan ini adalah bulan pengampunan, jika setiap detiknya bulan ini dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, jika tidurnya orang yang berpuasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang yang berpuasa keluar dengan tetap menyunggi pahala, dengan tetap menyunggi dosa-dosanya, sungguh dialah orang yang celaka. Karena itu Rasulullah SAW mewanti-wanti kita untuk mengingat-ingat dua hal agar kita keluar dari bulan Ramadan ini sebagai orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan dua hal. Satu, iman, karena dia mengimani Allah SWT, karena dia berpuasa semata-mata karena dia meyakini itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia menghisab dirinya, dia mengukur dirinya dari ukuran Allah Subhanahu wa taala. Dia sempurnakan ibadahnya selama bulan puasa ini karena Allah Subhanahu wa taala. Jika dua ini motivasi orang berpuasa, Rasulullah SAW sebagaimana dalam hadisnya menjamin ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni semua dosanya baik yang telah lalu. Subhanallah, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jika aku menemui Lailatul Qadar, doa apakah yang aku harus ucapkan? Rasulullah SAW menyatakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kata Rasulullah SAW, bacalah doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau afuwun, sesungguhnya engkau maha pengampun, sesungguhnya engkau maha mengampuni semua dosa-dosa dengan cintamu. Engkau karimun, engkau maha pemurah. Tuhibbul afwa, sedangkan engkau amat menyintai, engkau amat menyukai untuk mengampuni dosa-dosa hambamu. Karena itu ampunilah aku ya Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anni, maka ampunilah aku ya Allah. Doa ini marilah kita dendangkan terus-menerus, kita lantungkan terus-menerus sepanjang bulan Ramadan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh salah satu tujuan dari puasa adalah agar kita meraih maghfirah, meraih meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak termasuk orang-orang sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah tadi, bahwa siapapun yang menemui bulan Ramadan dia keluar dengan diampuni segala dosanya dari Allah SWT. Semoga kita dikelompokkan orang-orang yang menemui Ramadan dan kemudian keluar dari Ramadan sebagai orang-orang yang tidak memiliki dosa kembali. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.